Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas yang judulnya an-najasatul lati yuqfa anha fil ma'i, yang ada garis bawahnya tuh, halaman 7, 4 baris dari bawah, itu judul pokoknya, membahas tentang najis-najis yang dimaafkan pada air. Nah, ini yang kita baca baris kedua dari bawah. Wan najasatul lati la tura bil basaril mu'tadili. Yang berikutnya najis yang ditoleransi, statusnya najis tapi dimaafin, gitu maksudnya. Yaitu wan najasatu, najis-najis allati la tura, yang tidak bisa dilihat itu najis, kagak kelihatan, gitu maksudnya. Bil basari al mu'tadili, dengan penglihatan yang adil. Yang adil maksudnya yang wajar, bukan orang rabun, bukan. Kalau orang rabun kan kagak ngeliat wajar. Ini kayak kita nih kan gak rabun, masih jelas. 50 ribuan masih jelas, ratusan ribu masih jelas, gitu kan? Ya masih bisa bedain mana bandeng, mana ikan selar, ikan pedang, ikan bandeng, jelas itu namanya bil basaril mu'tadili, dengan pandangan, dengan penglihatan yang umum, yang wajar. Apa itu? Wa min qarut thairi, ya, wa min qarut thairi, dan paruh burung. Burung itu kan matokin apa baik tuh? Bisa jadi habis matokin bangke. Bangke kan najis, tapi kagak kelihatan. Dalam pandangan kita tuh paruh burung tuh, patukan burung tuh ya wajar-wajar aja, bersih kelihatannya. Padahal tadi habis matokin bangke, kan najis. Nah itu dimaafin. Sekiranya dia hinggap, misalnya ada ember, ada bak plastik, air di situ, terus dia minum, mestinya kan mutan najis tuh airnya. Tapi katanya najis yang allati yu'fa, yang dimaafin. Berarti itu air kagak najis ya. Atau zaman kita kecil, kalau nyelepet burung, ya kan, ngetepel burung tuh, kan kejer tuh burung, pingsan, terus diapain? Mulutnya kan digituin tuh, paruh burungnya tuh suka dimut. Pura-pura lupa kan. Pura-pura lupa. Dulu kan begitu, burung lagi asik-asik sama anak-anaknya kan gitu, jadi selepet, ketilang, langsung nungging ngeplek gitu kan, jatuh. Supaya supaya pingsannya sembuh, tiupin dadanya. Terus dikasih minum tuh lewat ludah kita. Ya kita kagak tahu itu habis apa, habis matokin apa.
sekiranya habis matokin kotoran manusia kan najis juga. Tapi katanya itu termasuk najis yang dimaaf. Kemudian apa lagi yang masih dimaafin tuh najis? Wa famul fa'ri. Wa famul fa'ri, mulut tikus. Nah tikus mah apa kan disosor tuh. Apalagi tikus got. Iya kan? Tikus got. Wah, kita kalau suruh apa? Nyedot air got enggak. Tapi itu tikus naik-naik ke dapur itu bangun banget tuh. Orang kagak ngaji. Tikus. Iya. Ya kagak ngaji ya. Ya dia mah kan kagak mandang-mandang rumah ustad, air itu ikan buat makan ustad pulang ngaji malam. Ya. Belum sempat matang tuh ustad, belum mau makan lagi diempat tikus ayamnya. Nah, baru sepotong tuh baru diseret-seret tuh sama tikus. Nah, kita ngomongnya bukan ngomong dari sisi medis. Kalau dari sisi medis kan bisa jadi penyakit. Ngomongnya status hukumnya nih najis apa kagak gitu. Jadi separuh diembat tikus, separuh buat ustad itu tadi itu. Ya enggak sayang gimana tuh, masih gede tuh. Iya, bekakan ayam atuk gitu kan, baru dipocelin palanya doang sama tikus gitu kan. Boleh gitu. Kenapa? Karena memang disebut najis yang ma'fu, najis yang dimaafin. Kemudian yang berikutnya yang masih juga ditoleransi wal qalilu, dan yang sedikit min gubbaris sirjin, dari serpihan pupuk kandang. Kalau di kota memang jarang ya, jarang lihat. Kalau kita di kampung biasa pupuk kandang dari tai kebo, dari tai kambing kan itu ya. Pas lagi digituin tuh diawurin tuh, itu kan kena angin ke sini ke kepala. Nah, gubbar serpihan debunya itu, kalau kita ngomong tai kambing ya termasuk najis. Itu kan termasuk arraus. Arraus itu kotoran binatang. Cuman karena sedikit katanya ma'fu, dimaaf. Begitu. Jadi kalau habis di kebun tuh masih pupuk, lagi tanam jagung ya, kasih pupuk, anginnya kenceng banget itu, serpihannya masih sampai kemana, ke kepala. Pas mau sholat duhur, yang gak usah mandi bersih-bersih itu, wudhu aja udah beres gitu. Bicaranya kan najis yang dimaafin. Halaman 8 ya. Kita lanjut. Judulnya Al-Ma'ut Tahiru Ghairul Mutahhiri. Al-Ma'ut Tahiru, Al-Ma'u air, At-Tahiru yang suci, Ghairul Mutahhiri tidak mensucikan. Airnya mah suci, tapi tidak bisa mengangkat hadas, juga tidak bisa membersihkan najis itu. Namanya air suci tapi tidak mensucikan. Al-ma'ut tahiru, air yang suci, ghairul mutahhiri, yang tidak mensucikan, huwa, yaitu al-ma'ul musta'malu, air yang mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas dipakai untuk wudu, ataupun air yang bekas dipakai untuk mengangkat hadas. Misalnya kita wudu, nah wudu kan bekas basuhan-basuhan anggota wudu, itu namanya air mustakmal. Kalau kita tadangin, kalau kita kasih tempat,
lalu dimasukin ke bak plastik atau ke ember, nah itu air namanya air mustakmal. Air mustakmal. Nah, nanti kalau kita mau pakai lagi bak wudhu, ya kagak boleh. Kenapa? Air mustakmal, air yang bekas dipakai, dan juga masih belum mencukupi batasan minimum yang disebut 2 kula. Kalau 2 kula atau lebih nggak boleh. Atau ibu-ibu wudhu misalnya di kamar mandi di rumah, bak penampungan airnya kecil, udah kecil kagak penuh lagi kan, terus kumur-kumur di situ, basuh muka di situ, ya nggak pakai keran maksudnya, basuh tangan di situ. Nah itu namanya airnya air mustakmal, kagak sah wudhu itu, nggak sah karena kurang dari 2 kula. Wal ma'ul ladzi taghayyara, wal ma'u dan air. Nah, tadi yang pertama yang air suci tapi tidak mensucikan, pertama air mustakmal ya. Yang kedua wal ma'ul ladzi taghayyara, air alladzi taghayyara yang air itu berubah, bisyai'in karena sesuatu, mukhalidin yang bercampur, tohirin suci ya, barangnya suci, taghayyuran kasiron dengan perubahan yang banyak, artinya perubahannya terjadi sangat mendominasi itu, hatta sehingga lam yusamma tidak dinamai ma'an mutlakon air mutlak, mislu seperti ma'il wardi air mawar, wa ma'is sabuni dan air sabun. Air sabun tuh kalau ditaruh di ember, dikocok berbusa, berubah airnya. Walaupun itu airnya suci, tapi disebut air yang tidak mensucikan. Begitu. Coca-Cola, Fanta, itu jangan mentang-mentang duitnya banyak, sama wudhunya pakai Fanta aja. Suci, bukti suci boleh diminum kan? Tapi tidak bisa mensucikan, nggak bisa buat wudhu. Wal ma'ul mutaghayyirul ladzi yumkinu tatahhuru bihi, al ma'u air, al mutaghayyiru yang berubah itu air, alladzi yumkinu yang memungkinkan at tatahhuru sucinya, bihi dengannya. Yasihut tatahhuru bil ma'il mutaghayyiri, yasihu sah katanya, boleh. At tatahhuru bersuci bil ma'il mutaghayyiri dengan air yang berubah. Idza kana apabila keadaan taghayyuru berubahnya itu air, bimuksin dengan tenang, dengan diem, kagak diapa-apain, kagak dicampurin, kagak apa-apa. Itu tiba-tiba berubah aja. Contohnya apa? Contohnya mungkin terlalu didominasi oleh lumpur tanah sehingga keruh airnya. Airnya keruh. Ya, itu boleh. Ini sebut juga sini auturobin atau karena tanah tuh, ya. Karena tanah. Air dari mana? Dari ilir ya. Ya dari ilir. Karena memang longsor itu. Kemudian ngalir ke halaman rumah, banjir, keruh itu kan. Airnya keruh. Boleh pakai wudhu. Boleh pakai wudhu. Kan berubah. Biasanya air bening
ini butek gitu. Tapi buteknya karena tanah. Beda sama got ya. Kalau got kan hitam tuh, bisa jadi banyak najisnya. Tuhlubin ya. Ya. Atau karena lumut. Akhirnya berubah jadi hijau. Karena apa? Karena terlalu banyak lumut. Itu juga tetap boleh untuk bersuci. Kita wudhu boleh di situ. Atau bisain karena sesuatu fi mahallihi di tempatnya. Mamarrotin atau karena yang lewat, labudda minhu yang tidak bisa daripadanya. Bisain atau dengan sebab sesuatu al-mujawirin yang berdekatan, bertetanggaan dengan air. Yang pernah kita bahas, misalnya kalau di kampung itu di pinggir-pinggir empang itu ditanemin pohon, misalnya pohon albasia, ya kan? Kemudian daunnya pada jatuh ke empang itu. Lalu berubah airnya, hijau warnanya. Nah kalau kita amati, daun itu kan status hukumnya tidak najis, suci daun itu. Kemudian jatuh di empang atau di kolam yang membuat air di situ jadi berubah warna hijau. Kalau begitu boleh dipakai. Makanya kalau pesantren-pesantren di daerah, walaupun airnya hijau kan gitu ya, tetap mandi di situ. Kadang-kadang cebok juga di situ. Kalau sekarang mungkin kita bayanginnya geli gitu. Tapi bicara hukum, tetap dia airnya air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Karena kapasitasnya, debit airnya banyak. Namanya juga empang lebar gitu kan. Cuman karena daun pengaruhnya jadi berubah. Beda kalau empangnya dipiarain ikan, lalu dipasangin kakus, ya kan? Tempat mempersilahkan orang buang hajat di situ. Berubah hijau warnanya. Hijaunya bukan karena daun, karena kotoran habis makan kangkung, habis makan bayam gitu. Ya. Dan aromanya juga berubah. Kalau itu mutanajis jadinya. Kalau yang tadi tanpa kotoran, karena semata-mata kejatuhan daun saja, itu tetap airnya suci, boleh pakai wudhu. Al-mujawiru wal mukhalitu. Al-mujawiru wal mukhalitu. Artinya yang apa? Yang berdekatan dan yang bercampur. Al-mujawiru huwal ladzi yumkinu fasluhu. Apa yang disebut mujawir? Huwa yaitu alladzi yumkinu, yang sangat dimungkinkan fasluhu untuk dipisahkan. Minal ma'i dari air. Mislud dahni seperti minyak. Minyak sama air bisa dipisah. Ingat gak kalau misalnya minyak tanah ya, minyak tanah kan kelihatan kan bisa tuh. Ya. Wal mukhalitu, sedangkan yang mukhalid yang bercampur, huwallazi la yumkinu, yaitu yang tidak mungkin fasluhu dipisahnya minal ma'i dari air. Contohnya apa? Mislus sukari, seperti gula, wal labani dan susu. Nah, susu diaduk-aduk sama air, nggak bisa dipisahin mana susunya mana airnya. Atau kita bikin teh manis atau air campur gula, mana gulanya mana airnya, nggak bisa dipisah. Itu disebut mukhalid. Kalau yang mujawir itu tadi seperti sama minyak, bisa dipisah. Halaman 10. Ad-darsus salisu fil najasat.
Pelajaran ketiga, fin najasati, menjelaskan tentang najis-najis. Aqsamun najasati, bagian-bagian najis. Tanqosimun najasatu, tanqosimu, dibagi atau terbagi an najasatu najis ila salasati aqsamin, pada 3 bagian. Yang pertama mukhaffafatin, najis mukhaffafah, wa mughalladatin, dan yang kedua najis mughalladah, wa mutawassitatin, dan yang ketiga najis mutawassitah. An najasatul mukhaffafatu, najis mukhaffafah. An najasatul mukhaffafatu, najis mukhaffafah, hiya, yaitu baulut tifli. Kalau di sini istilahnya baulut tifli, ada di kitab lain baulus sobiyi, kencing anak laki-laki yang masih kecil. Alladzi lam yablugh al-haulaini, alladzi lam yablughil haulaini, yang belum sampai umurnya 2 tahun. Anak laki-laki yang masih kecil, umurnya belum sampai 2 tahun. Walam yat'am, dan anak laki-laki kecil itu belum juga dikasih makan illal labana, kecuali ASI. Anak sekarang kan beda, umur 6 bulan udah makan singkong gitu. Jadi hanya ASI. Nah kalau itu kategori hukum najisnya, kencingnya tuh najis mukhaffafah. Kalau sekarang udah mutawassithah semua kayaknya. Sebabnya apa? Makanannya udah tidak terkendali. Jengkol itu mah yang 2 tahun plus 18 tahun. Wadazulu, dan bisa hilang itu najis mukhaffafah, birasyi mahalliha, dengan memercikan di tempat itu najis, bil